Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tema 4 subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Muatan yang akan kita pelajari hari ini yaitu muatan PPKN, hak dan kewajiban terhadap pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. 2. Siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan dengan tepat. 3. Siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan tempat tinggal dengan tepat. 4. Siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai kewajiban dan hak. Oke, kita akan mengingat lagi mengenai kewajiban dan hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dan hak adalah sesuatu yang semestinya kita terima. Oke, kita lanjut materi awal, hak dan kewajiban terhadap pakaian. Setiap manusia wajib melindungi tubuhnya dengan pakaian. Kita biasanya mendapat pakaian dari orang tua. Setiap orang memiliki berbagai jenis pakaian untuk dipakai setiap harinya. Contohnya adalah pakaian untuk sekolah atau seragam, pakaian untuk bermain, dan pakaian untuk tidur. Pakaian yang kita gunakan harus selalu rapi dan bersih agar ketika digunakan terasa nyaman. Berikut fungsi dari pakaian. Yang pertama, untuk penutup tubuh. Yang kedua, untuk melindungi tubuh kita dari udara dingin dan panas matahari. Yang ketiga, melindungi tubuh dari gangguan serangga. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena memiliki pakaian. Orang tua kita membelikan pakaian yang kita butuhkan. Kita harus berterima kasih kepada orang tua karena mendapatkan hak kita. Hak kita apa? Hak kita adalah mendapatkan pakaian. Namun kita tidak boleh lupa untuk menjalankan kewajiban terhadap pakaian yang kita miliki. Bagaimana cara menjalankan kewajiban kita terhadap pakaian? Yaitu dengan cara merawat pakaian. Cara merawat pakaian yaitu sebagai berikut. 1. Kita harus mengenakan pakaian dengan hati-hati agar tidak kotor dan rusak. 2. Mengenakan pakaian harus sesuai kebutuhan. Yang ketiga, apabila pakaian kotor kita harus mencucinya. Yang keempat, jika sudah kering kita harus menyetrikanya. Cara merawat pakaian yaitu dengan cara mencucinya jika kotor. Kemudian setelah mencuci kita menjemurnya agar kering. Selanjutnya setelah kering kita setrika biar pakaiannya tidak kusut dan pakaian terlihat licin. Yang keempat, setelah disetrika kita menatanya di lemari agar terlihat rapi. Oke, itu tadi cara merawat pakaian. Dari penjelasan yang sudah Miss terangkan tadi, kewajiban dan hak yang berkaitan dengan pakaian yaitu kewajiban tentang pakaian.
menyimpan pakaian dengan rapi, mencuci pakaian yang kotor, merawat pakaian dengan baik. Itu tadi kewajiban tentang pakaian. Selanjutnya hak tentang pakaian. Yang pertama, hak mendapatkan pakaian dan hak mengenakan pakaian yang bersih. Nah, itu tadi materi mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pakaian. Kita masuk materi yang selanjutnya, hak dan kewajiban terhadap makanan. Makanan adalah kebutuhan pokok tiap manusia. Dengan makan, kita mendapatkan energi atau tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jika kita tidak makan setiap hari, maka kondisi tubuh kita akan lemah dan mudah sakit. Tubuh yang lemah dan sakit akan membuat aktivitas kita terganggu. Untuk itu, hak dan kewajiban manusia terkait makanan harus dapat terpenuhi. Berikut kewajiban dan hak tentang makanan. Kewajiban tentang makanan. Yang pertama, kita wajib bersyukur atas semua makanan yang ada. Yang kedua, kita wajib memilih makanan yang sehat. Yang ketiga, kita wajib makan makanan yang sudah disediakan dan tidak boleh mencela makanan. Yang keempat, kita wajib menghabiskan makanan yang sudah diambil. Yang kelima, kita wajib membaca doa dan ucapan syukur sebelum dan sesudah makan. Yang keenam, kita wajib tidak berebut makanan dengan orang lain. Nah, itu tadi kewajiban tentang makanan. Selanjutnya, hak tentang makan. Yang pertama, hak mendapatkan makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, hak mendapatkan sarapan pagi, makan siang, dan makan malam setiap harinya. Yang ketiga, hak mendapatkan air minum yang sehat. Yang keempat, hak memilih makanan yang sehat dan bergizi. Nah, itu tadi hak dan kewajiban tentang makanan. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang ketiga, hak dan kewajiban terhadap tempat tinggal. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Di dalam rumah, segala aktivitas dalam keluarga dapat berlangsung. Memiliki rumah yang sehat akan membuat penghuninya kerasan untuk tinggal di rumah. Nah, berikut kewajiban dan hak yang berkaitan dengan tempat tinggal. Kewajiban kita, yang pertama, kita wajib bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Yang kedua, kita wajib menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Yang ketiga, kita wajib menjaga keamanan tempat tinggal, misalnya mengunci rumah saat malam hari. Yang selanjutnya adalah hak yang berkaitan dengan tempat tinggal. Yang pertama, kita berhak mendapatkan rumah atau tempat tinggal yang bersih, sehat, dan rapi. Yang kedua, kita berhak menggunakan fasilitas rumah. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Kebersihan dan kerapian rumah merupakan tanggung jawab seluruh penghuni rumah. Bersyukurlah kepada Tuhan bagi kamu yang memiliki rumah yang nyaman dan sehat. Nah, alhamdulillah materi hari ini selesai ya. Kita tadi belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan lupa juga untuk selalu melaksanakan hak dan kewajiban kita terhadap pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Oke anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini.
Contoh pertama, jika diketahui hasilnya 485, berapa ditambah berapa ya biar hasilnya 485. Oke, perhatikan baik-baik ya. Langkah pertama, kita harus mencari bilangan pertama. Jadi, bilangan pertama harus lebih kecil dari hasil bilangan. Misalnya, kita buat di sini bilangan 400 ya. Nah, jadi kekurangannya berapa ya? Nah, di sini tadi sudah 400, biar hasilnya 485. Kita buat lagi di sini bilangan 85. Jadi, 400 ditambah 85 hasilnya 485. Paham ya? Untuk kemungkinan kedua, berapa ditambah berapa ya yang hasilnya jika dijumlahkan yaitu 485. Untuk bilangan pertama, Bu Guru akan meletakkan bilangan 355. Untuk bilangan kedua, kita bisa mencarinya dengan mengurangkan 485 dikurang 355. Ayo kita hitung bersama ya. 485 dikurang 355. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, hasilnya sudah dapat teman-teman. Hasilnya adalah 130. Jadi 355 ditambah 130 sama dengan 485. Sudah paham? Contoh berikutnya, 240 ditambah titik-titik sama dengan 500. Maka bilangan pada titik-titik dapat kita temukan dengan cara 500 dikurang 240. Ayo kita hitung bersama. 500 dikurang 240 hasilnya 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang 4 tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi kita pinjam dari angka 5. Jadi di sini 10 ya. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Jadi di sini tadi kita pinjam 1, jadi sisa 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, hasilnya sudah dapat ya teman-teman ya, 260. Contoh berikutnya lagi, titik-titik ditambah 128 sama dengan 635. Maka bilangan pada titik-titik dapat kita temukan dengan cara 635 dikurang 128. Yuk kita hitung bersama lagi ya. 635 dikurang 128 sama dengan 5 dikurang 8. Lebih kecil ya teman-teman yang di atas, jadi tidak bisa kita kurangkan. Jadi kita pinjam lagi ya dengan angka yang di depannya. Maka di sini adalah 15. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Oke, tadi sudah kita pinjam 1, jadi sisa 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, berikutnya 6 dikurang 1 sama dengan 5. Hasilnya sudah dapat ya teman-teman ya. Jadi di sini 507. Jadi 507 ditambah 128 sama dengan 635.